Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Putri Devita Nur Aziza akan menjelaskan tentang monitoring detak jantung, suhu tubuh, respirasi, dan SpO2 berbasis IoT, parameter respirasi dan suhu tubuh. Di sini saya akan menjelaskan yang terdiri dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 berisi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2 berisi tentang suhu tubuh, respiration rate, sensor piezoelektrik, sensor suhu DS18B20, IoT atau Internet of Things, dan Blink. Bab 3 terdapat blok diagram dan blok diagram alir. Kemudian untuk perkembangannya pada tahun 2016 terdapat judul Monitoring Heart Rate, Respiration Rate dilengkapi sensor suhu ke personal komputer menggunakan Bluetooth oleh Raden Duta Ikrar Abadi. Di tahun 2017 terdapat judul Patient Monitor Tampil PC, Parameter SpO2 dan BPM oleh Muhammad Alimul Husni, dan Patient Monitor Tampil PC, Parameter ECG dan Suhu oleh Gofar Nur Eka Susilo. Pada tahun 2018 terdapat judul Sabuk Respiration Rate dengan sensor piezoelektrik oleh Avan Ardianto. Dan ada juga monitoring detak jantung, suhu tubuh, dan respirasi berbasis telemedicine via Android oleh Anggit Ananda Solihin. Kemudian yang paling terbaru di tahun 2020 terdapat judul Monitoring detak jantung, suhu tubuh, dan respirasi berbasis IoT, parameter respirasi oleh Eva Wardatur Romah, dan monitoring detak jantung, suhu tubuh, dan respirasi berbasis IoT, parameter detak jantung dan suhu tubuh. Nah, di sini kita masuk ke bab 1. Yang pertama ada latar belakang. Di dalam tubuh manusia terdapat beberapa tanda-tanda vital yang menunjukkan fungsi yang sangat penting bagi tubuh manusia. Tanda-tanda vital tersebut adalah nilai fungsi dari fisiologis manusia yang terdiri dari tekanan darah, suhu tubuh, saturasi oksigen, denyut nadi, dan laju pernafasan. Tanda vital ini dapat digunakan sebagai indikasi bahwa seseorang dalam kondisi sehat ataupun dalam kondisi sedang sakit. Selain detak jantung, tanda-tanda vital kesehatan manusia dapat diidentifikasi dari suhu tubuh, pernafasan, tekanan darah, dan denyut nadi. Sedangkan suhu tubuh dapat dijadikan sebagai acuan utama kesehatan manusia menurut Muhammad Fajar tahun 2013. Menurut DAS tahun 2013, tingkat respirasi merupakan parameter fisiologis penting yang membantu untuk memberikan informasi penting tentang status kesehatan pasien, terutama dari sistem pernafasan manusia. Frekuensi pernafasan abnormal bisa menunjukkan berbagai kondisi, termasuk penyakit pernapasan, serta kelainan sistemik termasuk kelainan kardiovaskular dan asidosis. Batasan masalah yang pertama menggunakan sensor piezoelektrik untuk pengukuran respirasi. Yang kedua menggunakan sensor suhu DS18B20 untuk pengukuran suhu tubuh. Kemudian monitoring dilakukan pada pasien dengan kondisi tenang dan rileks agar hasil pengukuran dapat akurat. Kemudian pengiriman data menggunakan modul platform IoT atau Internet of Things. Nilai parameter yang ditampilkan secara real time dalam bentuk angka dan plotting. Kemudian tampilan hasil pengukuran pasien dapat dilihat melalui aplikasi Blink pada Android. Rumusan masalah. Dapatkah dibuat alat untuk monitoring detak jantung, suhu tubuh, respirasi, dan SpO2 berbasis IoT, parameter respirasi dan suhu tubuh? Tujuan penelitian. Yang pertama ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu dibuatnya alat untuk memonitoring detak jantung, suhu tubuh, respirasi, dan SpO2 berbasis IoT pada parameter respirasi dan suhu tubuh. Terdapat 4 tujuan khusus. Yang pertama yaitu membuat rangkaian monitoring respirasi, membuat rangkaian monitoring suhu tubuh, mengkoneksikan modul WiFi dengan internet agar dapat mengirim data,
Membuat software pada aplikasi Android untuk menampilkan hasil pembacaan nilai laju respirasi dan suhu tubuh. Kemudian manfaat penelitian. Terdapat dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yang pertama, meningkatkan ilmu pengetahuan mahasiswa teknik elektromedik di bidang alat diagnostik, khususnya alat monitoring detak jantung, suhu tubuh, respirasi, dan SpO2. Yang kedua, sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya, khususnya untuk alat monitoring detak jantung, suhu tubuh, respirasi, dan SpO2. Kemudian untuk manfaat praktisnya, bagi pengguna, perawat, maupun dokter, dapat meningkatkan pemantauan pasien setiap harinya menggunakan alat monitoring suhu tubuh, detak jantung, respirasi, dan SpO2. Diharapkan nantinya alat tersebut lebih efisien karena dimonitor menggunakan IoT dan hasilnya dapat diakses melalui smartphone Android. Kemudian bab 2, yang pertama adalah suhu tubuh. Suhu tubuh adalah kemampuan tubuh dalam memproduksi dan menyingkirkan jumlah panas ke lingkungan luar dan dipengaruhi oleh faktor usia, aktivitas, hormon, tingkat stres, dan jenis obat yang dikonsumsi. Suhu tubuh adalah salah satu metode diagnostik tertua yang diketahui dan masih merupakan tanda penting kesehatan dan penyakit baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perawatan medis. Definisi suhu tubuh normal yaitu 36 sampai dengan 37 derajat Celcius dan demam yaitu lebih dari 38 derajat Celcius. Respiration rate. Laju pernafasan merupakan parameter penting dalam pemantauan klinis pasien rumah sakit. Pengukurannya dengan cara mencatat gerakan dada, aliran pernafasan, atau variasi denyut jantung. Alat ukur laju pernafasan adalah alat yang digunakan untuk menghitung pernafasan dalam kurun waktu 60 detik. Hal ini biasanya dilakukan oleh perawat ataupun dokter untuk mendiagnosa suatu penyakit. Frekuensi pernafasan adalah intensitas menghirup atau mengeluarkan udara per menit. Hal-hal yang mempengaruhi laju pernafasan diantaranya adalah usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas. Tetapi dalam pengukurannya, laju pernafasan yang benar harus dilakukan oleh pasien dalam keadaan rileks dan tenang. Sensor piezoelektrik. Sensor piezoelektrik adalah perangkat yang menggunakan efek piezoelektrik untuk mengukur perubahan tekanan, percepatan, tegangan, atau kekuatan dengan mengubah mereka ke muatan listrik. Pada sensor tekanan, selaput tipis ditempatkan pada dasar yang masif untuk mentransfer gaya yang diberikan ke elemen piezoelektrik. Setelah menerapkan tekanan pada membran tipis ini, bahan piezoelektrik dimuat dan mulai menghasilkan tegangan listrik. Tegangan yang dihasilkan sebanding dengan jumlah tekanan yang diberikan. Sensor suhu DS18B20. Sensor ini adalah sensor suhu yang memiliki keluaran digital. DS18B20 memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi, yaitu 0,5 derajat Celcius pada rentang suhu minus 10 derajat Celcius sampai dengan 85 derajat Celcius. Internet of Things atau IoT. Internet of Things adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Cara kerjanya yaitu dengan memanfaatkan suatu argumentasi pemrograman di mana tiap-tiap perintah argumen tersebut bisa menghasilkan interaksi antar mesin yang telah terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan tanpa terbatas jarak berapapun. Jadi, internet di sini menjadi penghubung antara kedua interaksi mesin tersebut. Peran manusia dalam IoT hanyalah menjadi pengatur dan pengawas dari mesin-mesin yang bekerja secara langsung tersebut. Kemudian, Blink. Blink adalah platform untuk aplikasi OS mobile, iOS dan Android yang bertujuan untuk kendali modul Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, WeMOS D1, dan modul sejenisnya melalui internet dengan catatan terhubung dengan internet dengan koneksi yang stabil. Dan inilah yang dinamakan dengan sistem Internet of Things atau IoT. Kemudian di bab 3, yang pertama terdapat blok diagram. Di sini
menggunakan 3 jenis sensor untuk 4 parameter. Sensor yang pertama yaitu sensor Max 30100 yang digunakan untuk parameter detak jantung atau BPM dan SpO2. Kemudian sensor piezoelektrik untuk parameter respirasi dan sensor suhu DS18B20 untuk parameter suhu tubuh. Data dari ketiga sensor ini akan diolah oleh microcontroller ESP32 dan yang juga termasuk modul WiFi, dan kemudian data dari sensor tersebut akan bisa dilihat hasilnya pada smartphone Android pada aplikasi Blink. Kemudian blok diagram alir yang pertama yaitu ada start, kemudian inisialisasi, kemudian deteksi heart rate atau BPM atau detak jantung, kemudian deteksi temperatur atau suhu tubuh, kemudian deteksi respirasi, kemudian deteksi SpO2 atau saturasi oksigen, kemudian selesai. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.